Semua ya. Anak-anakku semuanya, dan barakallah untuk ayah bunda yang sudah menemani Ananda di rumah masing-masing. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul semua dalam Zoom meeting di acara sosialisasi Green Therapy tahap 2. Ya. Salawat serta salam tak pernah lepas pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas uswah yang beliau berikan kepada kita semuanya sehingga sampai saat ini kita masih dalam sunnah yang beliau berikan. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri ya, nama saya Bu Hesti. Insya Allah pada sebelumnya saya sampaikan untuk acara pada sosialisasi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran untuk agar berkah ya di acara kali ini. Selanjutnya nanti ada sosialisasi dan dari dunia ilmu Direktur Pengalaman Ridho, kemudian sebelumnya kita baca bersama agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih keberkahannya kami persilahkan Bapak Doni Hamzah untuk membacakan tilawah. Kepada Pak Doni Hamzah kami persilahkan. Belum ada gambarnya, saya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas bacaan yang sudah dibacakan oleh
Bapak Duli Hamzah. Semoga apa yang dibaca tadi mendapat barokah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda semuanya, ingin kami sampaikan bahwa pandemi belum juga selesai. Sementara libur sekolah sudah usai. Saatnya Ananda bersekolah kembali untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan. Sekolah tetap dilaksanakan secara online sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi Ananda sudah mulai jenuh untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana solusinya? Ya, agar pembelajaran daring itu tidak membuat anak boring. Ya, alhamdulillah, Sekolah Alam Arido mempunyai solusi, yaitu dengan kegiatan green therapy. Nah, alhamdulillah pelaksanaan green therapy tahap 1 di semester 1 kemarin sudah berjalan dengan lancar. Ini di semester 2 akan ada green therapy tahap 2 dengan tujuan agar pembelajaran online Ananda tetap dengan semangat dan tidak jenuh, ya, ditambah dengan kegiatan green therapy ini sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, untuk bagaimana agar kegiatan green therapy tahap 2 ini berjalan dengan lancar, bagaimana nanti kegiatannya, kita bisa dengarkan bersama paparan dari Ibu Mia Inayati Rahmania, Direktur Sekolah Alam Arido, tentang bagaimana pelaksanaan green therapy tadi. Kepada Ibu Mia Inayati, kami persilahkan. Enggak. Udah. Udah terlanjur kan? Ayo masuk, Bumi masuk. Udah. Ini harus ada 2 orang nih. Oke, siap ini. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah melewati virus ini. Persekolahan berhenti, tidak seperti biasanya ya, ada, tapi offline terhenti total, dan kemudian kita ada green therapy semester kemarin. Artinya kita sudah melalui masa COVID ini sejak bulan Maret, pemerintah mengumumkan tanggal 13, semua harus WFH, 13 Maret 2019, maaf. Kemudian kita mengumumkan tanggal 15 Maret 2019 sekolah libur.
guru WFH. Jadi berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan kita mengalami sebuah kondisi yang tidak biasanya, yang kemudian belakangan disebut new normal. Ananda ada di rumah, banyak di rumah. Ya, hampir seluruh siswa, di tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara, ya, hampir seluruhnya selama 10 bulan ada di rumah kebanyakan bersama para orang tuanya. Itu prediksi awal kita cuma berpikir 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Ternyata tidak terasa sudah hampir 1 tahun Bunda. Sekolah Alam Arido berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kita WFH sampai Lebaran ya, sampai Lebaran insya Allah. Jadi Maret, April, Mei, 3 bulan WFH, kemudian sampai Juni ya, 4 bulan WFH, kemudian kita berusaha keluar, berusaha semaksimal mungkin ya, melakukan sesuatu meskipun itu mungkin sangat kecil dibandingkan kondisi normal pada umumnya. Kalau kondisi normal pada umumnya, Ananda semua datang tiap pagi. Mereka bisa berlari-lari di sekolahan, ya kan? Bisa belajar di sekolah, belajar sambil bermain, kayak aktivitas di sekolah kita. Mungkin untuk para orang tua yang sudah lama di sekolah Alam Arido tahu betul apa aktivitas yang ada di sekolah kita. Dan pasti itu dirindukan ya. Tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu, bahkan kami guru-guru semuanya sangat merindukan suasana itu. Ayah Ibu, Ayah Bunda, Bapak Ibu semua. Ujian dan cobaan yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Kalau tadi dibacakan surat Ar-Rahman, ditanyakan, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Terus sebenarnya dari ayat 1 sampai 30 itu semua tentang alam semesta. Intinya kita disuruh menjaga keseimbangan. Maka betapa panjang Allah menegur kita, ya, terhadap perilaku kita terhadap alam semesta yang tidak seimbang. Sehingga kemudian Allah berikan corona ini, dan Allah, karena Allah, kalau kita diberi ujian di surat Al-Baqarah ayat 286, itu disebutkan ketika kita diberi ujian, pasti Allah sudah mengukur kita mampu melaluinya. Yang Allah inginkan adalah apa bentuk kreativitas kita sebagai khalifah yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Peran kita di muka bumi. Peran banyak. Ada yang jadi pemimpin negara, ada yang jadi ada yang menjadi banyak ya, salah satunya yang hari ini adalah peran kita juga sebagai orang tua. Dan kami di sini sebagai guru mendampingi Ananda semua, kalau di SMN sebagai mentor, sebagai coach, mendampingi Ananda semua. Diminta sebenarnya oleh Allah bagaimana gitu ya. Wali murid, guru, semua pemangku kebijakan ini, bagaimana nih kalian itu jadi khalifah, diberi PR seperti ini? Apakah kalian diam? Atau kalian akan berusaha semaksimal mungkin mencari jalan keluar? Satu hal yang sebenarnya tidak mungkin ya, ketika kemudian mungkin kalau di awal-awal 3 bulan di awal, ayah bunda semua di rumah, kami semua di rumah. Kemudian setelah melalui 6 bulan, orang sudah mulai harus mencari nafkah. Orang yang berjualan makanan, orang yang
kemudian mungkin dia pekerjaannya yang tidak tetap gitu ya, itu harus berjibaku, tetap harus hidup. Tidak bisa diam, dan Allah tidak menghendaki manusia untuk diam menerima saja tanpa berbuat apapun. Termasuk dunia pendidikan. Maka Allah minta kita berkarya, berkreasi, memikirkan apa solusinya gitu. Jangan diam aja. Karena kalau diam saja, maka yang terjadi dikhawatirkan adalah masa, kalau semester 1 saya sempat menyampaikan, ada masa ketika anak-anak selalu di dalam rumah, itu ada namanya secara psikolog kejiwaan, dia akan depresi ketika ada di dalam rumah terus. Apalagi dalam kondisi yang panjang. Agak sulit kemudian ketika orang tua juga harus membagi waktu karena harus bekerja misalnya. Karena ditinggalkan dengan pembantu. Bagaimana kualitas pendampingan gitu kan. Semoga hal ini cepat berlalu. Kita semua jangan putus berdoa. Jangan putus berharap. Dan jangan putus berusaha. Ayah bunda, usaha kami di sekolah Alam Arido semester 1 adalah pertama 3 bulan pertama kita daring ya, waktu kita mulai semester 1 itu bulan-bulan awal kita daring, full daring. Ya. Kemudian kita bertahap. Skenario 2, 50-50. Ada daring dan ada masuk. Bentuknya masuknya seperti apa? Green therapy. Ya, supaya anak-anak tidak terlalu di rumah terus. Secara psikologis terbangun semangatnya, kerinduannya terbangun. Karena fitrahnya anak manusia itu makhluk sosial yang harus bertemu. Cuma sekarang Allah menginginkan hati-hati. Bertemu hati-hati, pakai 3M gitu kan, memakai masker, memakai hand sanitizer, selalu mencuci tangan atau gantinya kalau nggak ada, selalu bawa hand sanitizer, itu darurat. Kemudian menjaga jarak. Yang selama ini seluruh dunia sepakat itu yang dilakukan. Yang selalu harus diingat, selain tentu saja ada yang. Maka kemudian kita hadirkan green therapy sesi 1. Untuk yang sudah mulai cukup aktif, SMM dan SMP ya, karena usia juga besar. Kemudian menjelang semester 1 berakhir, SD baru kita ujikan. Sehingga kemudian anak-anak di SD itu satu anak 1 semester sekali masuk sekolah. TK kita belum, masih menyusun rencana. Dan sambutan hasilnya, alhamdulillah, kita tidak mendengar. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Alhamdulillah ini syukur kita bukan berarti kemudian kita sombong, menepuk dada, oke lah, terus kemudian kita tanpa protokol kesehatan sama sekali. Tidak demikian. Satu, kita syukuri, alhamdulillah green terapi lancar, tidak ada yang sakit gara-gara green terapi. Karena kita buat dari jumlah siswa, dari jarak, dari sekolah kita sangat memungkinkan. Mungkin kalau sekolah lain tidak bisa disamakan. Kenapa? Dari sisi halaman, dari sisi ruang kelas. Ruang kelas tidak terbuka, tertutup, apalagi kalau AC. Para pakar mengatakan paling mudah terkontaminasi virus COVID ketika di dalam ruangan ber-AC. Kenapa? Karena tertutup. Semua virus itu tidak keluar. Ada mubok di situ aja. Sahabat tuh ya, Bapak Ibu, mubok. Terus kemudian kelas kita terbuka, jendela terbuka, sangat besar. Hanya kesannya kayak cuma pagar. Itu sirkulasi udara luar biasa bagus. Apalagi ditambah memang di sekeliling kelas, sekolah kita hijau, baik kampus 1 maupun kampus 2. Pohon banyak. 1 pohon menghasilkan oksigen untuk orang di sekelilingnya. Melimpah, oksigen melimpah, ion negatif melimpah. Masuk itu berputar di dalam ruangan kelas yang terbuka.
Dan satu kelas dengan kelas yang lain, kita memang ada yang berdempetan, tapi per kelompok agak berjauhan, sehingga kemudian ada area-area kosong yang itu memungkinkan udara berputar, sinar matahari masuk dengan banyak, melimpah dengan banyak sinar matahari. Sehat sekali, ya. Sekolah kita sangat sehat, sekolah Alam Ar-Ridho sangat sehat, ya. Nah, menilik dari pengalaman kita di belakang, kami akan usaha lagi membuat program yang lebih baik di semester 2. Oh ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, di semester 1 kita tidak hanya green therapy, ada daring, ada home visit, terutama nih bagi TK dan SD yang memang green terapinya sedikit dan TK belum ada. Maka home visit, kemudian ada juga video call, ya. Guru kami berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Juga karena guru kami masuk tiap hari, ya, dari pagi di semester 1 kemarin sampai jam 12 untuk melayani putra putri ayah bunda semua. Dan subhanallah ada juga yang kemudian menyediakan waktunya di malam hari. Kami tuh bingung ya, karena jam kerja ini hitungannya malam hari nggak ada gitu. Alhamdulillah ya, kita punya guru yang punya tanggung jawab yang besar. Hitungannya itu tabungan pahala di Allah. Amin. Mereka datang ke tempat Bapak Ibu semua, ya, terutama TK, SD. Tentu saja dengan resiko, ya kan? Karena harusnya kan tidak datang waktu itu masih sedang rame-ramenya, ya. Sekarang juga rame lagi ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah semuanya dilaksanakan dalam rangka melayani putra putri Bapak Ibu semua. Kami sangat sadar, bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, ya, untuk mendampingi pembelajaran Ananda di rumah. Tentu saja dengan kesibukan ayah bunda yang juga harus mencari nafkah atau mengurus saudaranya yang lain, mengurus kebutuhan domestik, ya, karena saya juga seorang ibu, ya, sama, ya. Saya bisa merasakan kesulitan yang dialami Bapak Ibu semua. Guru-guru kami juga banyak yang jadi ibu. Jadi ayah tidak hanya ibu, ayah juga sama, gitu ya. Oleh karena itu, ayah bunda, kemarin juga alhamdulillah kita berhasil melaksanakan agenda tahunan yang kalau offline selalu ada dan yang kami menjanjikan harus ada, tetap ada, ya. Ada literasi, ya, kemudian ada parenting, kemudian ada Indonesian culture, ya. Jadi alhamdulillah ada 3 agenda besar yang sudah kita share. Uji coba tentu saja ya yang Indonesian culture, karena baru 1 kalinya itu kita mengadakan Indonesian culture yang biasanya gegap gempita, diminati anak-anak dengan kostum yang luar biasa, panggung yang luar biasa disiapkannya semaksimal mungkin. Kita tetap adakan, ya, kita tetap adakan, ya, untuk membayar rasa rindu anak-anak dengan kegiatan yang selama ini ada. Dengan segala keterbatasan, mohon maaf sekali lagi, ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan. Insya Allah ke depan kami akan berusaha untuk semakin memperbaikinya. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa offline penuh. Nggak tahu kapan. Yang penting kita selalu berharap. Tidak pernah berhenti berharap. Bersyukur, bersabar. Ya, 3 kunci itu tidak boleh hilang dari kita. Ayah bunda masuk ke green therapy kedua. Saya mempersiapkan ada screenshot, mohon panitia untuk menampilkan screenshot untuk menampilkan materi saya, ya.
nanti bisa di-share ke orang tua. Materi ini sangat bermanfaat untuk pendampingan Ananda di rumah. Ya, pendampingan Ananda di rumah di masa COVID ini. Di antara tadi sudah sekilas Ayah Bunda tentang COVID-19. Saya terangkan, saya katakan bahwa kita mulai mendengar di Indonesia. Di Indonesia tanggal 13 Maret insya Allah ya. Tapi kita sebenarnya sekitar bulan Februari sudah mendengar mulai di Wuhan, Cina. Itu kita lihat di videonya, di berita, itu bagaimana mereka betul-betul lockdown total Wuhan itu. Kita cuma bertanya-tanya, itu ada apa, kenapa sampai begitu, kenapa polisi segitu kerasnya begitu ya. Kita bertanya-tanya, ternyata kita mikir itu di Wuhan aja. Mungkin seluruh negara ketika itu juga berpikir begitu ya. Ternyata mulai ada muncul pasien-pasien di setiap negara dan kemudian mulai naik grafiknya. Di sini disebutkan bahwa penyakit ini diakibatkan oleh virus corona yang sebenarnya sama ya dengan SARS, MERS, sama, masih satu keluarga, satu family, ya, tapi dia bermutasi, ya, dia berbeda. Maka kemudian disebutkan COVID-19. Ya. Pokoknya tuh corona virus disease 2019. Artinya sama dengan yang pernah virus yang sama yang terjadi dengan SARS dan MERS. Lanjut slide-nya, tolong di slide selanjutnya. Nah, gejala di sini gejala Bapak Ibu bisa melihat ya kehilangan indera penciuman kalau yang sekarang. Tapi sebelumnya gejala umum ada 3, demam, batuk, sesak napas, gitu ya. Kemudian ada gejala baru ini, ya gejala baru kehilangan penciuman. Ada teman saya sampai penasaran semuanya dibaui benar-benar nggak terbau gitu ya. Nah, baru kemudian demam dan seterusnya. Ya. Ada gejala seperti itu. Dan ada lagi gejala yang disebut OTG, orang tanpa gejala tapi dia sudah terkena. Sehingga kita tidak bisa hati-hati, terutama keluarganya ya. Keluarganya tidak tahu nih anaknya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya sudah terkena tapi tidak ada gejala, maka kemudian cepat sekali menyebar di keluarga, kemudian tetangga dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ya gejala barunya adalah menggigil, bergetar berulang kali, sakit otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman dan perasa. Saya tuh kalau di rumah suka ini apa namanya habis masak gitu ya, yang menyengat baunya. Saya bilang sama anggota rumah, wangi nih, coba cium. Nah kalau ada yang bilang enggak bawa apa-apa, wah ini bahaya nih. Nah, begitu kita nyobanya ya. Karena kalau ditanyain kamu kena gejala nggak? Ya anak remaja terutama ya, enggak, siapa yang bilang kena gitu. Kita bisa ngecek dengan cara begitu. Pakai minyak angin, pakai deodoran seperti itu ya. Itu ngecek. Karena menggigil atau dan yang lain bisa jadi karena batuk dan pilek ya. Karena kalau rapid test itu yang bukan antigen itu adalah untuk mendeteksi bahwa badan kita membentuk antibodi karena ada virus yang masuk, tapi tidak diketahui apakah virus itu virus corona atau bukan. Ya, virus corona atau bukan. Jadi harus pakai antigen baru jelas. Lanjut Bu, slide-nya. Tadi ya, ini gejala klinis ya. Ada tadi sudah diterangkan, saya rasa tidak perlu lagi
lanjut lagi tentang penularan, ya, tentang penularan. Jadi infeksi virus corona menyebar melalui droplet, saluran pernafasan. Ya, droplet itu percikan, ya, percikan dari saluran pernafasan yang bisa dihasilkan waktu kita batuk dan bersin atau bersin. Dalam sebuah kasus di Korea Selatan, seorang pengunjung yang duduk di bawah ruangan AC menyebarkan virus corona kepada 27 orang lainnya. Ini kalau di ruangan AC, dia bisa menyebarkan virusnya kepada 27 orang lainnya. Namun, para pelayan di kafe tersebut yang terus-menerus menggunakan masker sama sekali tidak tertular. Nah, jadi ya, yang nggak pakai kena, yang pakai nggak kena, meskipun ada 27 orang yang kena, karena dipakai terus. Maka untuk mencegahnya, menutup hidung dan mulut dengan masker menjadi cara yang ampuh sampai hari ini, ya. Apalagi gejala pada penderita kan beragam ya. Ada yang memang batuk, ya memang aslinya batuk, kita nggak ngerti, ya kan. Tapi ternyata itu ya sudah ada COVID-nya, ya. Terus kemudian juga selain menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjaga jarak itu untuk menghindari penularan, ya. Karena percikan tadi bisa menyebar cukup jauh karena ada angin kan, dan dia lumayan bertahan sampai jauh. Nah, para pakarnya mengatakan, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kenapa 1,5 meter, karena dianggap 1,5 meter itu jarak yang cukup aman untuk tidak tertular. Slide selanjutnya, jadi saya ingin menampilkan slide. Ternyata zaman dulu, persisnya tahun 1920, itu ada pandemi. Ya, pandemi. Jadi pandemi itu tidak pertama kalinya ada di muka bumi ini. Ada juga yang seheboh kita 100 tahun yang lalu, ya, namanya flu Spanyol. Pada masa itu pemandangannya sama. Ini fotonya ayah bunda ya. Ini nggak orang nggak bikin loh. Ini nggak hoax. Boleh deh dicari ya. Mudah-mudahan nggak hoax. Aduh, saya berarti salah ngambil data nih kalau hoax ya. Boleh dicek. Ini tahun 1920 di Jepang. Para siswi masuk dan mereka ketika ada pandemi flu Spanyol, mereka memakai masker. Mereka masuk ya, tetap masuk, cuma kan nggak ada keterangannya masuknya itu setiap hari apa berapa jam ada dan sebagainya, aktivitasnya bagaimana, nggak ada ya. Lanjut. Termasuk juga di ini foto di New York. Ya, di New York, di tepi jembatan Brooklyn. Nah, itu dibuka kelas di luar ruangan. Jadi zaman dulu mungkin belum ada AC mungkin ya, tahun 1920 saya nggak paham. Yang tahu nggak Bapak Ibu? Jadi meskipun tidak ada, kalau ruangan kelasnya cenderung dulu itu tertutup. Ya, tertutup, jendela kecil ya, dan mereka akhirnya keluar yang memang kemudian lebih aman ya. Karena tadi aliran udara, angin dan sebagainya, sirkulasi udara yang baik itu mereka tahu dulu udah tahu bahwa itu terbaik gitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran di luar. Lanjut. Ini ada Boston, foto di Boston. Ini di atap ini. Ya, kelas di atap bangunan. Nah, mereka paham betul ya ada perlunya pendekatan yang berbeda. Ventilasi udara yang cukup akan mengurangi resiko penularan. Maka diubah ruang-ruang kelasnya di ruang terbuka. Saya jadi teringat ada berita yang mengatakan bahwa di Jerman sejak Oktober tahun 2020 itu sekolah yang boleh diberlakukan adalah forest school. Jadi sekolah di antara pohon-pohon besar di hutan lah gitu ya. Jadi dan dulu ada sebenarnya foto, cuma saya tidak sempat sharing ya di sini. Saya punya foto sekolah forest school tahun 1920 ketika terjadi pandemi.
Nah, slide selanjutnya. Kalau begitu, Ayah Bunda, apa sih ya keunggulan sekolah alam? Ya, keunggulan sekolah alam. Jadi di sini ya berbeda. Ini ada saya menuliskan di sini ada artikel ya bahwa di Jerman berbeda dengan negara lain membuka sekolahnya sejak Oktober 2020 karena mereka beralasan menutup sekolah berarti mungkin kan orang malas mau beli bapak-bapak kayak gitu orang itu malas mau beli. Itulah yang kami khawatirkan. Kalau terlalu lama daring, hak-hak anak tetap itu untuk mendapatkan pelajaran yang berkualitas yang jauh lebih baik, yang lebih memungkinkan untuk mendapatkan jauh lebih banyak dan lebih baik, yang paling aman. Tetap itu menjadi nomor satu, yang paling aman. Bukan berarti kemudian kita teledor, ayolah pokoknya masuk aja dan sebagainya. Enggak. Kita tidak ingin ada bahaya di sana. Ya. Nah, salah satu tipe sekolah di Jerman tadi yang saya katakan forest school ya, di kelas terbuka dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Di sini dituliskan juga bahwa penelitian WHO banyak dikutip oleh media menyebutkan bahwa virus corona dapat menular tadi lebih cepat di ruangan tertutup apalagi ber-AC. Dan bahkan bisa lebih cepat tadi ya ketika di ruang ber-AC. Maka tadi kelas terbuka jadi jauh lebih kecil dibandingkan kelas tertutup. Itulah peluang sekolah alam Arido khususnya, ya mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengadakan kegiatan di sekolah. Karena satu, kelasnya terbuka, dua, halaman juga banyak, lapangan banyak, ya. Tiga, kita banyak pohonnya. Sinar matahari juga banyak tercurah. Kampus 1 total luas tanah 7.000 meter persegi. Kampus 2 juga sama. Itu kampus 1 dan kampus 2 sudah dengan kebun ya. 7.000 meter persegi. Coba bandingkan dengan sekolah-sekolah konvensional yang ada. Berapa ukurannya, luas sekolahnya? Berbanding dengan jumlah siswanya. Berapa ukuran kelas berbanding dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas? Kita kelas kecil. Dan kalau dibagi lagi menjadi satu kelas, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, lebih memungkinkan. Dengan ukuran ruangan kelas yang cukup. Dengan sirkulasi udara yang cukup. Sekali lagi ayah bunda, kalau kita mengadakan green therapy, sekali lagi karena kami sangat khawatir ada hak-hak anak yang hilang. Kita tidak tahu apa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bagaimana kalau sampai bertahun-tahun. Kalau kemudian 2 bulan lagi, alhamdulillah COVID hilang. Itu selalu berharap begitu, berdoa begitu. Tapi tentunya juga pahitnya kita juga harus menyiapkan. Plan A, plan B kita siapkan semuanya. Kalau sampai bertahun-tahun, apakah tidak memungkinkan terjadi lost generation? Kalau zaman dulu, zaman perang, anak-anak Indonesia tidak bisa bersekolah, hanya orang tertentu yang bersekolah, sampai kemudian dikatakan yang pintar cuma sedikit. Apakah akan terjadi seperti itu, begitu ya pertanyaan? Karena tidak semua orang tua mampu create kurikulum, mampu mendampingi dengan tanpa bisa, tapi ya itu tadi semuanya dihentikan. Ya, aktivitas semua dihentikan, layaknya seperti guru mendampingi penuh. Karena guru juga di sekolah seperti itu, semua aktivitas domestiknya berhenti. Di rumah bisa, kalau itu bisa seperti itu, bisa sama persis, dan kami yakin banyak orang tua yang punya kemampuan
sebagai pendidik yang baik. Dan memang harusnya orang tua adalah pendidik utama. Kalau hadisnya al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah pertama bagi putra-putrinya. Kenapa sih ayahnya nggak disebut? Karena ayahnya cari nafkah. Ya, ada hadisnya. Ayah yang cari nafkah dengan keringatnya maka jalan masuk surga. Tuh. Nah, jadi semua dapat bagiannya. Gitu ya. Ya, lanjut, kita melihat slide selanjutnya. Tadi ya, sudah saya terangkan bahwa kelas di sekolah alam umumnya tanpa jendela, tanpa pintu, pasukan oksigen melimpah ruah, suasana lingkungan yang asri, banyak pohonnya. Bagi banyak siswa, sekolah alam juga menjadi tempat terapi. Gangguan alergi bisa berkurang dan menghilang ketika ada di sekolah alam. Kegiatan sekolah alam memang mengkombinasikan antara kegiatan dalam kelas dan luar kelas. Selama ini seperti itu kan. Dalam situasi pandemi, pola kegiatan luar kelas lebih memungkinkan bagi siswa dan guru untuk menjaga jarak sehingga paparan virus menjadi lebih kecil. Silakan slide-nya, hostnya. Di slide ini adalah salah satu kelas G di playgroup dan TK dengan ukuran kelas 7x6. TK itu memiliki 3 lapangan dan 1 kebun. Nanti secara detail bagaimana shift-nya masuk di semester 2. Jadi Bapak Ibu kita akan Ananda semua ada green terapi. Ya, akan ada green terapi di sekolah. Kurang lebihnya setiap kelas 6 orang. Ya, 6 orang. Setiap shift-nya. Pergantian shift tidak akan bertemu karena ada jeda 1 jam. Tidak akan bertemu dengan shift yang datang. Ya, dibuat sedemikian rupa. Nah, detailnya nanti kepala sekolah akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana TK, bagaimana SD, bagaimana SMP, dan bagaimana SMM. Kurang seperti itu gitu ya gambarannya. Dan kemudian di seluruh kelas kami sudah menyediakan di pintunya, di dekat pintu hand sanitizer. Memperbanyak tempat cuci tangan. Ya, di setiap pintu masuk, terutama gerbang-gerbang masuk itu juga ada. Nanti bisa disaksikan di filmnya di akhir presentasi saya. Ya. Kemudian di sini juga ini fotonya foto TK. Ya, kalau tidak salah TK itu di pintu depan kiri kanannya ada jendela. Ya, di belakang juga ada jendela yang tidak tertutup, memang tidak ada tutupnya settingnya. Dan di sini disebutkan lapangan ada 3 dan 1 kebun. Jadi di luar kegiatannya berselang-seling di luar. Di dalam hanya menyimpan tas saja. Ya, atau nanti secara teknis nanti bisa ditanyakan ya kepada kepala sekolah yang bersangkutan bagaimana mereka mengatur teknis kegiatan di dalam kelas. Yang jelas, shift di kampus 1 itu ada 3 shift. Ya, yang jelas ada 3 shift dan masing-masing shift itu tidak akan berbenturan. Pintu gerbang masuk TK dengan pintu gerbang masuk SD berbeda, sehingga tidak bertemu. Tapi ada kelas yang dititipkan di pintu gerbang SD, TK yang SD ya. Ini sedang akan kita pelajari apakah ada kekreditan atau tidak. Sebenarnya karena kita punya pintu gerbang cadangan. Jadi melewati kebun sekolah, jadi di situ kalau pintu akhirnya keluarnya itu di sebelah masjid, itu ada ayunan. Nah, itu keluarnya di situ tuh. Ya, nanti sebenarnya mobil bisa parkir di jalan kembang. Tapi kita coba dulu ini. Kita evaluasi. Oke. Kita akan terus evaluasi. Kita akan terus memantau. Terutama untuk keamanan, keselamatan. Ya, tidak akan kita biarkan tanpa evaluasi.
Lanjut, kita akan melihat bagaimana kondisi SD. Setting di dalam kelas kurang lebih seperti ini. Ya, masih bisa dijauhkan lagi karena masih ada sisa space tempat baik di depan maupun di belakang itu ya. Jadi masih bisa dilonggarkan lagi itu untuk SD. Ini adalah foto kelas 1 SD. Kalau semua foto saya masukkan itu ada 17 kelas ya. Nanti bosan Bapak Ibu lihatnya ya. Nah, ini kalau hampir sama ukuran kelas ya. SD memiliki 3 lapangan dan 1 kebun yang cukup luas ya, sehingga kemudian nanti satu bedeng anak bisa satu kelas mendapat satu bedeng ya. Nggak masalah ya. Nanti sekali lagi teknisnya untuk kebun pengaturannya bisa ditanyakan kepada kepala sekolah bagaimana nanti kunjungan ke sana ya. Kemudian slide selanjutnya kita akan melihat ruang SMP. Ini SMP ya. Sama semua ruangan kelas di kita terbuka, pintunya, jendelanya besar ya. Artinya maksudnya begini, kenapa saya nampilkan kelas? Kalaupun mau di dalam kelas itu pun insya Allah cukup aman. Tapi tetap dengan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Itu tidak bisa dihindari. Ya, namun kalau mau di luar, SMP pun memiliki 2 lapangan dan 1 kebun. Itu bisa bergantian ya. Nah, sekali lagi teknisnya bisa ditanyakan kepada kepala sekolah bersangkutan. Nanti insya Allah ada waktunya ya. Lanjut, slide selanjutnya. Ini adalah kelas SMN. Di antara seluruh unit yang penerimaan murid paling sedikit, memang direncanakan hanya menerima 15 anak. Maka untuk SMN ini sangat-sangat fleksibel untuk mengatur jadwal masuk siswa. Ya. Nah, kelasnya juga cukup luas, 7x7 ya, sama dengan SMP. Memiliki 1 lapangan dan 3 kebun. SMM ada 3 kelas. Ya. 3 kelas. Nah, itu gambaran kelas yang bisa dilihat bagaimana desain di dalam kelas. Desain dalam kelas. Kalau di luar, nanti kita akan melihat bagaimana green terapi di semester 1 ya. Monggo silakan hostnya untuk slide selanjutnya. Ayah bunda, bapak ibu, sekali lagi tadi ya, protokol kesehatan 3M harus betul-betul dilaksanakan. Kita akan cukup tegas ketika ada ananda ya yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak, akan kita berikan peringatan. Oh, kalau TK, nah ini peringatan keras, tidak akan begitu ya. Kita beritahu nanti yang peringatan diajarkan, maka memang TK nanti kita evaluasi ya, karena putra putri TK itu usia masih nalarnya belum jalan, mau disuruh mau ini diterangin sampai berbusa juga bisa jadi ya. Dia apa ini gitu ya. Tapi kita Bapak Ibu, ayah bunda pernah lihat nggak? Ada di Cina kalau nggak salah ya, anak usia bawah TK bahkan, saking biasanya pakai masker, di tempat ramai di ruang sendirinya menaikkan maskernya. Ya, dengan sendirinya mereka tidak mau dilepas. Jadi emang ini zaman masker ya. Jadi sampai bayi saja sudah tahu itu wajib, itu aksesoris utama yang harus ada. Nanti 10 tahun, 15 tahun kemudian akan melihat, oh ada zaman seperti ini ya. Nah kita nggak tahu lagi ada zaman seperti apa nantinya. Oh, bisa. Jadi sekali lagi kalau TK tadi, SD juga, kalau sampai SD kemudian ternyata guru-guru kami tidak bisa menghandle ya. Ternyata kok susah banget sih, tetap nyampur, tetap nggak bisa jaga jarak, tetap nggak bisa pakai masker, tetap nggak bisa cuci tangan, kita kembalikan. Jadi kita daring lagi, maka untuk kelas-kelas kecil, baik TK maupun SD,
sangat penting kerjasama orang tua dalam hal ini, membiasakan habit di rumah. Kalau pergi keluar, dibiasakan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan teman sama tetangga. Mungkin ada yang main ya, tapi kalau saya di rumah sebenarnya itu besar-besar gitu ya. Nggak tahu apakah masih ada yang bermain dengan tetangga dan apakah dibiasakan untuk menjaga jarak gitu ya, dan sebagainya gitu ya, termasuk ketika diajak ke mall dengan ayah bunda, mungkin ada yang ngajak ke mall, ada juga yang benar-benar strict nggak pernah ngajak ya. Nah kemudian apakah benar-benar anak ini sudah tahu ketika ada kerumunan dia minggir menjauh? Jangankan anak kecil. Kalau tidak dibiasakan, orang dewasa juga tidak biasa. Saya ke rumah sakit, saya tuh lagi sering ke rumah sakit ya, karena suami saya sakit, saya nganter, kontrol, dan sebagainya. Itu saya udah jaga jarak kan, di rumah sakit udah ada nih silang gitu ya. Kursinya disilang-silang maksudnya, supaya orang menjaga jarak, tapi tetap aja ada yang, Bu, saya duduk ya di sebelah saya. Itu habitnya nggak jalan ya. Terus saya berdiri menjaga jarak, berdiri gitu ya, supaya kalau ada pengumuman panggilan gitu benar jadi jarak. Ada yang menjaga jarak tuh maksudnya membuat jaga jarak, malah ada yang menempati di antara saya dengan yang satunya lagi di tengah-tengah. Ya, habit tidak terbangun ya. Itu penting sekali Bapak Ibu, kalau ingin Ananda putra putri masuk sekolah kita green terapinya jalan, maka tolong habit di rumah ditegakkan ya, terutama Ananda yang kecil-kecil ya, ya, yang kalau yang kecil-kecil itu dia nalarnya belum jalan, satu-satunya jalan adalah dengan pembiasaan terus begitu ya, minimal 3 bulan gitu ya. Kalau yang besar kita bisa beritahu, kita bisa tuh untuk yang SD kelas besar bisa 4, 5, 6, SMP, SMM. Kalau tidak memakai, tidak menetapi ini kita pulangkan. Kecuali ada menyerahkan, oh anak saya udah rapid test kok, nggak apa-apa, risiko ditanggung sendiri. Anak saya sudah antigen, risiko ditanggung sendiri ya. Waktu pandemi ini, selama pandemi, klub panahan yang di Arido tetap masuk. Dan kemudian ketika saya tanyakan apakah ada prosedur protokol kesehatan yang diberlakukan, mereka mengatakan bahwa syaratnya harus rapid test, menyerahkan surat sudah di rapid test secara berkala. Ya. Oke, nggak masalah sih, karena yang masuk cuma mereka aja. Kalau terjadi apa-apa mereka juga gitu kan, tidak ada anak-anak yang lain. Dan kalau ada green terapi waktu itu cukup jauh. Kalau ini nanti kita akan evaluasi, maka tetap meskipun sudah rapid test juga tetap protokol 3M dijalankan. Sama kami juga guru-guru kemarin ya, mulai dari jam 7 pagi kita sudah rapid test guru dan karyawan seluruhnya. Ada beberapa yang belum bisa hadir karena sakit, maka kita akan rapid test ketika masuk atau Senin kalau sudah bisa masuk ya. Kalau muncul ada yang reaktif, kita minta untuk ke puskesmas atau ke klinik untuk rapid test yang swab yang pakai antigen. Maka kalau ternyata juga sama reaktif, maka isolasi mandiri 14 hari dan kita serahkan tentu saja mereka untuk berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Alhamdulillah sampai hari ini sehat semuanya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini sehat semuanya, hasil rapid testnya aman semua. Lanjut ya, slide-nya, ini 3M. Slide 3M, nanti ayah bunda bisa membaca di rumah, menggunakan masker untuk mencegah
kita tidak menghirup atau mengeluarkan batuk ataupun bersin atau bahkan ketika berbicara. Ibu Mia tadi dari rumah bawa masker, ya sampai sini karena online dengan ayah bunda. Teman-teman di sini semua pakai masker, ya. Jangan khawatir. Katanya gini soalnya, kalau dipasang taruh di dagu tidak cantik karena sedang on air. Kemudian yang mencuci tangan, yang kedua adalah tadi, ya, jadi kita sabun itu lemak, melunturkan lemaknya. Jadi virus itu virus itu mengandung lemak, sehingga hanya sangat efektif kalau pakai sabun, karena sabun itu efektif untuk merontokkan lemak. Maka yang paling bagus sebenarnya dibandingkan sanitizer adalah mencuci tangan. Tapi tetap hand sanitizer harus ada di tas kita, di tas anak kita, gitu ya. Dalam kondisi darurat, mau makan, mau apa, bahkan nanti ada tuh tisu, buat tisu dan sebagainya. Insya Allah nanti ada. Kemudian menjaga jarak. Nah, ini menjaga jarak tadi ya, tadi udah diterangkan. Lanjut slide-nya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan masker nanti yang akan dibawa oleh Ananda ke rumah, ke sekolah, ya, ketika green therapy. Masker tuh macamnya ada 4, ada N95, ada yang medis, ada yang kain, ada yang satu lagi apa namanya? Ayo, slide-nya, slide-nya belum. Ya, yang ada 4 jenisnya. Ya, yang pertama N95, nanti menyusul ya Bapak Ibu gambarnya. N95 yang sering dipakai dokter-dokter, memang lebih mahal ya. Itu efektivitas untuk terdampak itu, untuk yang batuk nggak keluar dan dari luar tidak masuk, alhamdulillah sudah masuk gambarnya, ya. N95 itu efektivitasnya 90–97%. Monggo kalau Ananda mau dipakaikan. Cuma setahu saya sayangnya N95 itu tidak ada untuk anak kecil ya. Ukurannya dewasa semua karena memang biasanya juga yang pakai tenaga medis. Saya biasanya menyediakan ini kalau saya pakai untuk itu suami saya karena bolak-balik harus ke rumah sakit, kemoterapi, radiasi, maka ya pakainya saya pakai N95. Ya. Kemudian yang kedua medis. Medis itu efektivitasnya 80–95%. Yang seperti ini namanya masker medis yang sekali buang. Untuk bernafas juga enak ya, bernafas enak. Ini bisa belilah mulai sekarang, sedia di rumah biar memudahkan ada yang keluar. Sekarang kayaknya sepertinya di Indomaret juga ada yang untuk anak kecil ya. Ada untuk anak kecil, ini ada untuk yang kerudungan, ada untuk yang laki-laki yang di telinga gitu ya. Sudah lebih banyak. Nah, kemudian ini masker kain. Ya, masker kain yang dibuat gitu ya, itu efektivitasnya 70–95%. Masih bisa gitu ya. Tapi tadi ya kalau pilihan sih sebaiknya masker medis aja. Atau masker kain didobel masker medis. Yang kemudian yang keempat adalah scuba. Ini yang paling tidak dianjurkan. Kayaknya sih potongannya bagus gitu ya, keren, ringan gitu ya. Bapak Ibu kalau nyoba di rumah ada lilin di depan terus pakai masker scuba, niup-niup gitu, itu lilinnya mati. Nah memang artinya apa? Oh udaranya keluar masuk gampang sekali itu, virus-virus nanti keluar masuk gampang. Mohon nanti Ananda yang mengikuti green therapy tidak diberikan masker scuba. Monggo kalau mau masker kain, tapi masker kain itu untuk bernafas agak sulit. Ya, yang paling enak adalah masker medis ya. Lanjut slide-nya selanjutnya. Jadi tadi sudah diterangkan ya efektivitas, nanti bisa baca sendiri. Selanjutnya slide selanjutnya lagi. Ini ada cara memakai masker kain dengan aman. Ya, bagaimana cara memakai masker kain dengan aman ya? Di tangan dulu, terus kemudian dipasang, ya. Jadi ini baik masker kain maupun masker medis sama.
dipasang, diambil sampingnya, ya, tidak boleh begini tangan karena tangan kita megang kemana-mana, ya. Saya nyontoin ya, nanti saya ganti maskernya. Gini, terus kemudian nanti kalau melepas talinya yang dipegang, ya, jangan dari sini, ya, apalagi dari sini, tidak dari sini. Kenapa dari sini? Karena tangan kita masuk bekas megang segala macam. Jadi talinya yang dibuka. Nah, langsung dicuci kalau yang masker kain, kalau yang masker ini langsung dibuang ke tempat sampah, digunting-gunting biar nggak jadi mainan. Nanti habis itu cuci tangan. Ananda, pulang sekolah, cuci tangan. Meskipun sekolah kita semprot desinfektan rutin berkala, ada tempat cuci tangan dan sebagainya, ruangan luas dan sebagainya kan sudah saya terangkan. Tetap ya, prokes diperhatikan. Tidak hanya pulang sekolah, pulang dari mana juga sama ya. Lanjut, mencuci tangan. Tadi udah saya terangkan, nanti ini untuk dibaca aja di rumah. Paling bagus intinya cuci tangan 20 menit. Kalau di Jepang sebelum ada virus corona, mereka sudah terbiasa sambil nyanyi. Nyanyi apa? Happy birthday to you. Sampai begini, sama gerakannya begini, sampai selesai. Ya. Karena ada pertanyaan, kita harusnya begitu tuh 20 menit kata yang lain begini dunia. Nanti antriannya panjang banget itu, gitu ya. Tapi yang penting cuci tangannya yang bagus lah, ya jangan kucuk gitu, selesai pulang. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, itu tadi cuci tangan pun itu di rumah, karena di sekolah nanti green therapy itu cuma 2 jam. Kesempatan untuk menerangkan banyak itu kecil sekali. Peluang terbesar untuk membiasakan habit ini ada di rumah. Mohon sekali ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di rumah. Habitnya dibiasakan supaya kita semua aman ya. Nah, ini 6 langkah mencuci tangan. Nanti bisa dilihat ya. Lihat kayaknya di mana-mana juga udah ada tuh, RT udah masang juga ya kan. Lanjut. Nah, upaya pencegahan ya, upaya pencegahan. Ini udah dikasih kertas, biarin aja ya. Nanti ya, sabar. Ini belum selesai. Upaya pencegahan. Nah, jadi tidak hanya yang wajib 3M saja, lagi slide-nya selanjutnya. Ini udah tadi ya. Ini pemerintah sudah menyampaikan ada upaya pencegahan yang wajib kita lakukan setiap hari. 1, konsumsi makanan bergizi. 2, istirahat yang cukup. Ya. 3, hindari pemakaian alat makan bersama. Sharing bareng-bareng meskipun di rumah adik kakak. Tapi kalau biasa ada di rumah nggak pernah pergi kemana-mana sih nggak masalah ya. Tapi mungkin yang khusus misalnya ayah sering keluar kota, jangan pernah sharing makanan kalau belum di rapid test, ya. Kalau belum cuci 3M, kasihan yang di rumah. Ibu ke pasar, jangan sharing makanan pulang dari pasar, ya. Jadi selalu 3M dulu kerjakan. Kemudian yang keempat, jauhi kerumunan massa atau kegiatan yang bersifat massal. Ke mall, wah lagi tahun baru pasti banyak itu yang datang. Janganlah belanja pas tahun baru ya. Terus misalnya udah lewat Bu, iya udah lewat ya, tapi tes dong. Nah enggak, tapi tes informasi online itu alhamdulillah murah itu ya, jatuhnya hanya sekitar 30-40 ribu. Tokopedia ya, ayah bunda bisa lakukan di rumah, satu paket mudah sekali, cari videonya banyak ya. Kemudian yang kelima, pastikan sirkulasi udara baik. Rumah jendela dibuka tiap hari, dibuka jangan tutupan ya. Pintu yang biasa tutupan dibuka, udah dibuka. Oh, yang khusus kita pakai kerudung dong. Iya pakai kerudung apa-apa, daripada udara sirkulasi di dalam rumah tidak bagus ya. Kemudian kan ada masanya juga, nanti kalau udah panas jam 12, jam 12 tutup lagi ya, kan udah nggak pakai kerudung ya. Yang keenam, cukup terkena sinar matahari. Jam 10 keluar rumah olahraga
Wah Bu, nggak ada halamannya, ada teras. Bu, terasnya juga sempit, bawa anak-anak keluar. Terutama minimal yang bekerja seminggu sekali, bawa anak keluar, cari lapangan luas dekat rumah yang nggak ada kerumunannya. Nah, olahragalah di situ. Ya. Lanjut. Slide-nya, ini ada prosedur keberangkatan sekolah, ya. Yang pertama tadi, makan makanan bergizi. Cukup makan sayur dan buah, tidak berlebihan makan kudapan yang asin, yang manis, ya. Sedikit mungkin makan makanan jajanan yang tidak sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup, tidak tidur larut malam, tidur siang, tidur dengan kualitas yang baik, tidak main atau olahraga sampai terlalu lelah, karena jadi drop kesehatan kita, memudahkan penyakit apapun nempel di kita. 5, menjaga prasangka baik, husnuzon sama Allah. Semua yang sampai ke kita, mau kena, mau enggak, mau aman, mau enggak, kita husnuzon sama Allah, ya. Jangan stres. Ya, itu kemudian yang ketiga, persiapkan perlengkapan. Ya, perlengkapan tadi barang-barang untuk berangkat, ya, sebelum berangkat sekolah semuanya, memastikan semuanya aman. Semuanya ada, disiapkan. Jangan sampai ada ketinggalan, terutama yang terkait dengan protokol kesehatan, ya. Ini tidak berlaku untuk anak Anda saja, Bapak Ibu juga sama, ya. Lanjut, slide. Ini perlengkapan yang dibawa, yang harus Ananda bawa di sekolah. Ada masker medis, face shield itu pengalaman kalau face shield itu nggak bagus, itu matanya sakit ya, karena bergelombang. Terus kemudian kalau mau pakai face shield cari yang bagus sekalian. Apalagi yang pakai kacamata itu berat sekali, ya. Sehingga di sini tidak wajib, ya, tidak wajib karena tadi malah membahayakan penglihatan, malah tersandung dan jatuh. Hand sanitizer, desinfektan, salah satu aja, bisa hand sanitizer, bisa desinfektan, nggak masalah. Tisu kering, gitu ya, siapa tahu membutuhkan untuk dilap, lah, habis pegang atau habis hand sanitizer dan sebagainya. Atau mengelap bekal makan dan seterusnya, termasuk tisu basah juga fungsinya itu, ya. Lanjut, membawa kantung kertas untuk membuang sisa-sisa makanan, ya. Membawa juga kantung untuk terpisah untuk menyimpan masker kotor yang sudah digunakan. Kalau memang, tapi karena kita cuma 2 jam green terapi, jadi saya pikir kantung yang ini cukup 1 saja, ya. Kemudian kotak makan, gitu ya, untuk perlengkapan makan dibawa, perlengkapan alat tulis tetap dibawa, gitu ya, nggak usah banyak-banyak, malah berat, 1 aja bukunya, ya. Kemudian perlengkapan sholat tidak perlu, ya, kalau cuma 2 jam, ya, kalau tidak nabrak waktu sholat. Jadi kalau pulangnya sampai rumah, ini kayaknya tidak perlu membawa perlengkapan sholat, kecuali kelas besar, mungkin SMM, ya, yang kemungkinan sampai setengah hari. Lanjut. Sebelum berangkat sekolah, pastikan ya bahwa Ananda sehat. Secara umum dalam kondisi sehat, tidak flu, tidak batuk, tidak demam. Sebaiknya kalau demam, flu, batuk, meskipun tidak COVID, tidak perlu masuk sekolah. Tidak perlu mengikuti green therapy, istirahat dulu karena dikhawatirkan kondisi yang drop nanti akan memudahkan untuk terjangkit COVID, ya. Kemudian keluarga juga sehat dan tidak ada kontak COVID, ya, dengan orang-orang yang baik tinggal serumah dengan keluarga besar atau apapun. Nah, apabila salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, maka siswa tidak diperbolehkan masuk sekolah, dikembalikan ke rumah. Nanti ada protokol kesehatan, ada tata tertibnya, ya. Nanti sebentar lagi kita share. Lanjut, slide-nya, checklist persiapan pagi tadi, ya. Nah, ini pastikan sehat, sarapan pagi, perlengkapan, doa, pamit orang tua. Lanjut. Terkait pamit orang tua, kenapa pamit? Orang tua jangan menganggap remeh terkait dengan pamit. Kenapa? Dengan pamit kita akan melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang kurang atau tidak, ada pilek atau tidak, demam atau tidak. Jangan asal menyodorkan tangan. Tapi kita cek
keningnya, kita lihat kondisinya ya, untuk menjaga tadi kondisi aman untuk ananda kita. Nah, prosedur kedatangan siswa. Lanjut slide-nya. Yang pertama adalah kendaraan pengantar ketika datang. Kendaraan pengantar tidak boleh langsung meninggalkan halaman parkir menunggu hasil pemeriksaan selesai, panas atau tidak ya. Seperti itu. Sebentar, itu nggak ada 5 menit ya. Kemudian yang kedua, siswa turun dan dilakukan pemeriksaan suhu badan. Ketiga, apabila suhu badan normal maka boleh ke kelas, maka kendaraan yang mengantarkan boleh pulang. Yang keempat, apabila suhu badannya di atas 37,3, maka dipersilakan untuk pulang. Maka tadi dikatakan kendaraan tidak boleh langsung meninggalkan tempat. Karena kalau ternyata dicek di kita, oh ternyata suhunya 37,3, maka diminta untuk kembali pulang. Setelah pengukuran suhu dan diperkenankan ke kelas, ini bagi yang aman ya, siswa mencuci tangan dulu dengan sabun dan ada tempat yang sudah kita sediakan. Lanjut. Jadi prosedurnya adalah cek suhu dulu. Kalau cek aman, maka kendaraan boleh pulang. Setelah itu baru cuci tangan dan masuk ke kelasnya masing-masing. Nanti ada jadwal si A, si B, si C masuk ke kelas yang mana ya, karena tidak persis sama di kelasnya, bisa jadi tidak persis sama di kelasnya masing-masing ya. Kemudian prosedur kedatangan siswa yang lain, yang nomor tadi kan 5 ya, yang ke-6 adalah bersalaman dengan salaman Sunda. Tidak nempel maksudnya ya. Gini aja, gini gitu ya. Terus saking kangennya anak-anak langsung glendot gitu ya. Tolong ya. Oh pasti gurunya juga kangen. Ya, kita biasakan di rumah. Kemudian yang ke-7, diarahkan masuk kelas meletakkan barang sesuai tempat yang nanti sudah disediakan oleh para guru. Yang ke-8, siswa menjaga jarak. Lanjut, slide yang lainnya. Prosedur kepulangan. Yang pertama, setelah kelas ditutup, siswa berada di dalam kelas. Jangan berkerumun. Ya, setelah kegiatan selesai, siswa mencuci tangan menggunakan sabun. Guru mengantarkan siswa ke pintu gerbang dengan menjaga jarak tentu saja, dan siswa naik kendaraan penjemputan. Ya, ini nanti ada pendaftaran antar jemput, tentu saja terbatas gitu ya, teknisnya akan sangat sulit sekali, maka memang sekali lagi tadi kita maksimalkan usaha sekali lagi gitu ya, hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh kita mohon maaf kalau tidak bisa maksimal ya. Bagian dari usaha. Kemudian tadi bagi siswa yang pulang menggunakan kendaraan umum harus melapor kepada guru ya, naiknya apa, karena nanti mungkin orang tua akan cek ke guru yang bersangkutan balik kelasnya masing-masing. Yang kelima, tiba di rumah siswa mencuci tangan dengan sabun, berganti baju, sampah masker dibuang, benda-benda yang tadi dibawa ke sekolah langsung dibersihkan. Lanjut ya. Ini adalah slide green therapy semester 1. Ayah bunda bisa melihat ini SAS ya. Tapi nanti green therapy sesi 2 setiap anak akan merasakan minimal selama 1 bulan itu 4 hal yang berbeda. Green terapinya pertama menunya ya, menu green terapi itu ada SAS, kemudian ada cooking ya untuk TK dan SD. Kalau TK cookingnya dibuatkan gurunya ya. Kemudian yang ketiga ada craft TK dan SD ya. Yang keempat apa sih kalau lupa? Cooking, craft, SAS, oh gardening ya, kebun. Untuk SMP cookingnya diganti bisnis kelas ya, project. Kemudian yang craftnya diganti mentoring ya. Kalau SMM mengikuti bisnis project ya, seperti itu. Nah, udah berbeda ya. Nah, lanjut slide selanjutnya. Ini saya ingin memperkenalkan tim Satgas Sekolah Alam Arido. Penanggung jawab. Nah, itu ada foto saya ya. Itu foto berapa tahun yang lalu gitu ya. Itu ketuanya Pak Doni Hamzah.
Tadi yang baca tilawah. Kemudian mitra dokter kita, ini istrinya Bapak Nur Kudus, Sekretaris Yayasan Alam Arido, Bu Dr. Astuti, rumahnya di Dinarmas. Alhamdulillah, beliau bisa bermitra dengan kita. Kemudian yang lainnya, slide selanjutnya, saya perkenalkan tim Satgas yang lainnya. Di sini ada tim Humas, Bu Hesti Rismar Ati, Humas ya, Humas. Kemudian Sarpras, Bu Titin Supriyanti yang menyediakan Sarpras selama COVID ini. Kemudian tim pembelajaran seluruh kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah SMM, Bu Susanti, kemudian Bu Salama, itu fotonya, Bapak Ibu kalau belum kenalan. Ini kalau tahun ajaran baru kita kenalkan. Slide selanjutnya, tim pembelajaran ada Bu Santi Mulyawati, kepala sekolah SD yang baru. Kemudian dari TK adalah Bu Ira. Jadi bagaimana kurikulum, bagaimana pembelajaran diramu di kurikulum. Sebenarnya Pak Doni Hamzah itu di yayasan bagian kurikulum. Di sini timnya adalah para kepala sekolah. Jadi apa yang sudah disampaikan, produknya, maka itu pasti sudah dikaji ya, dikaji di tim ini. Selanjutnya untuk persiapan guru kemarin hari Sabtu ya, kemarin hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita rapid ini foto-fotonya mewakili ya. Insya Allah semuanya sudah. Kita rapid tes mandiri. Kemudian ketika ada yang terdeteksi reaktif, kita minta untuk rapid test ke ke puskesmas untuk antigen. Karena tadi ya rapid test itu menunjukkan antibodi badan kita terkontaminasi virus, cuma belum tentu virus COVID-19. Karena misalnya contohnya kemarin ada guru kita yang sudah batuk pilek gitu ya, ngekel udah seminggu lebih. Itu stripnya 3 kalau cuma pakai rapid test biasa yang nggak antigen. Maka waktu itu langsung kita anjurkan untuk, tidak hanya dianjurkan ya, tapi memang kita biayai untuk ke puskesmas atau klinik terdekat langsung pulang dari sini, dan kemudian hasilnya difoto dikirimkan ke kita, dan ternyata ketika pakai antigen itu yang bisa mendeteksi ada COVID-nya apa enggak, itu tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu prosesnya ya. Kami bersyukur sekali kalau Bapak Ibu juga bisa melaksanakan hal yang sama. Tapi ya itu tadi mungkin ya kalau anak TK pakai jarum. Nggak semuanya mau ya, nggak semuanya bisa. Tapi sepertinya anjuran ini bisa diperkuat untuk SMP dan SMK. Ya. Lanjut, videonya aja ya Bapak Ibu, kita masuk ke video. Nanti video ini kita rekam dengan seluruh protokol kesehatan baik di Fasum. Ya, Fasumnya juga sudah kita sediakan. Yuk kita nonton sama-sama sekitar 7 menit insya Allah. Ini semua udah di
sediakan poster-poster di setiap waktu. Ini ada botol hand sanitizer yang tertempel di setiap dekat pintu kelas. Sudah dihias untuk menyambut Ananda semua. Ya. Videonya belum kelihatan, Bu. Nah, cantik ya Ayah Bunda untuk menyambut Ananda semua. Ada UKS, kita menyediakan tiap unit ada UKS ya. Oh, videonya tidak tampak. Ini UKS. Terus kemudian SD, ini SD, ini adalah ruang kelas 1 SD ya. Nah, ini kelasnya SD, Bapak Ibu. Ayo, yang SD siapa? Ini Bu. Jelas keburu tutup. Ini lapangannya tuh. Melimpah sinar Videonya nggak ada. Nah, Iya, kebun. videonya nggak ada, Bu. Kebun. Terus kemudian Videonya nggak ada, Bu. Videonya. ini kebunnya cukup luas ya, karena ada kurang lebih luasnya sekitar 2.800 ditambah 3.000-an, 4.800-an untuk kebunnya sendiri ya. Maaf, Bu Nia, videonya tidak muncul. Dua, monggo yang punya putra. Bu, videonya, Bu. Videonya, Bu. Nah, lihat tuh ini. Pasnya kata ya. Videonya nggak ada, Bu. Ya, terbuka. Oke, Terus. bentar. Ini lihat semoga bermanfaat ya apa-apa yang sudah diusahakan. Nanti apabila ada yang kurang jelas untuk detail, sangat detail, nama anak si A, si B, setiap hari kan tadi saya bilang 6 orang tuh yang masuk ke dalam kelas. Siapa-siapa aja namanya itu nanti kalau kepala sekolah atau wali kelas yang akan men-share. Ya, jam berapa masuk, jam berapa pulang, masuk pintu gerbang yang mana, itu nanti wali kelas, kepala sekolah dalam ini memerintahkan wali kelasnya untuk men-share di grup, ya, di grup wali kelas. Gitu, Ayah Bunda. Mudah-mudahan cukup jelas. Sekali lagi, green therapy ini tidak kami wajibkan apabila Ayah Bunda tetap tidak menginginkan Ananda datang ke sekolah. Karena hak semua ada di Ayah Bunda semua. Ya. Green therapy semester 2 itu akan lebih rapat. Ya, kalau kemarin semester 1 uji coba, green therapy semester 2 akan lebih rapat, maka kemudian akan mengurangi volume daring. Ya, karena para guru sudah standby di kelas. Ya, sehingga kemudian hanya diberikan penugasan-penugasan bagi yang bergantian, misalnya satu kelas dibagi 2 ya. Ya, misalnya kelas 1A. Kelas 1A1, maka yang masuk hari Senin kelas 1A1. Kelas 1A1 yang sebagiannya lagi yang B tidak masuk, maka dia diberi tugas. Kok nggak daring? Ya kan gurunya megang kelas. Ya, megang kelas.
Tapi saya tidak tahu ya koordinasi dan sebagainya sebenarnya bisa lebih fleksibel ya kalau di SD. Kenapa? Karena kan guru cuma ngajar 2 jam green terapi, sisanya ngapain? Sisanya menjaga lingkungan, ya, menjaga perbatasan pintu masuk, ya, terus kemudian menjaga tempat-tempat yang strategis gitu ya, terutama pas kepulangan, ketika kepulangan supaya tetap berjarak itu butuh orang yang lainnya untuk ikut menjaga, ya, sehingga guru juga yang lainnya ketika sedang off tidak mengajar green terapi tetap ikut menjaga, karena kan yang guru yang bersangkutan konsentrasi dengan anaknya, yang lainnya nanti akan beberapa akan menjaga di situ untuk menjaga supaya Ananda tidak berdekatan, seperti itu. Seperti itu gambaran umum ya, gambaran umum bagaimana kami berusaha semaksimal mungkin agar Ananda semua betul-betul aman. Ada tanya jawab, monggo, ada yang mau bertanya? Bisa dituliskan di panitia ya. Oh, sudah ada. Sudah ada yang menanyakan dari Bapak Asidio Noviardi, wali murid TK, SD? SD, wali murid SD. Ya. Oh, boleh sekali, materinya boleh di-share, boleh Bapak, insya Allah di-share ya. Kemudian habis ini langsung di-share. Kemudian green terapi dimulai kapan? Dari Zila. Zila itu SD apa? SD juga. Bagus nih, SD aktif ya. Kangen ya. Zila ini orang tua apa Ananda nih? Insya Allah untuk SMP, SMM sudah mulai Senin besok. Ya, untuk SD dimulai minggu depan karena butuh persiapan. Ya, jadi masih daring untuk minggu ini. Sabar ya, yang wali murid ayah bunda SD, sabar. Kemudian yang TK mulai besok Senin sudah mulai. Yang TK, alhamdulillah ya. Insya Allah sehabis ini kita akan mengumpulkan data, kan sudah di-share ini ya, surat tracingnya diisi. Terus kemudian izin itu juga diisi, karena itu sangat penting buat para guru untuk apa? Membagi kelas. Oh iya, si A si B nanti di-share ke Bapak Ibu. Ananda masuk di jam berapa, kelas yang mana, ya kan? Apa saja nanti yang perlu dibawa sih sebenarnya dari yang tadi materi saya sudah bisa dilihat ya, sama seperti itu. Gitu ya. Jadi mohon ya diisi sekarang juga. Ya, makin malam kasihan gurunya, besok udah Senin. Ya, jadi kayak apa sih, kayak diskon hanya. Ya, diisi sekarang juga. Ya, karena apa? Karena nanti gurunya kasihan nih di sekolah terus nggak pulang-pulang nungguin masuk rembukan untuk ngatur jadwal ya. Enggak. Terus kemudian di sini itu pertanyaan tadi, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Yang selanjutnya adalah anak-anak tidak perlu. Ini pertanyaannya, anak-anak perlu rapid atau tidak perlu? Ibu Alita, anak-anak tidak perlu rapid. Anak-anak tidak perlu rapid, Bu. Kalau yang berkehendak mau, monggo. Tapi kalau enggak apa-apa sih. Kita akan menjaga supaya mereka tidak tadi ya, tetap berjarak. Yang penting ayah bunda di rumah tolong habitnya itu ya. Habitnya masker, mencuci tangan 3M, apalagi satunya lagi menjaga jarak, dibiasakan ya. Doa mau tidur tuh kalau masih kecil, besok kalau ke sekolah jangan lupa. Karena masuk alfa tuh paling enak untuk ngasih tahu ya. Itu dia ya. Insya Allah kalau guru kita akan para guru dan karyawan semuanya secara berkala ya, secara berkala. Kami lihat kalender yang liburnya Jumat, ada libur tanggal merah Kamis Jumat. Nah, kami Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita rapid test. Ada
tanggalan merah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita rapid test. Kalau nggak ada, berarti aman, selalu ada di sini, nggak mungkin pulang kampung, maka kita tetap rapid test juga, tapi 2 bulan sekali. Ya, ada yang mau nyumbang itu nggak rapid test gratis ke kita untuk para guru? Kalau swab kita nggak berani, ya, karena tidak nyaman, jadi kita serahkan kepada klinik ataupun ke puskesmas, ya. Jadi kalau dari hasil rapid test yang tadi saya ceritain itu, ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Faiz 4B SD. Apakah wajib diikuti? Sayangku, ini wajib itu ketika orang tuamu membolehkan. Kalau orang tuamu tidak mengizinkan dengan alasan boleh, alasannya keamanan belum memungkinkan, itu boleh. Menjadi tidak wajib, ya. Gitu, karena memiliki alasan merasa tidak aman, itu sah-sah saja. Nggak salah, boleh aja, ya. Begitu. Gitu ya. Mas Faiz, semoga Mas Faiz selalu diberi kesehatan, begitu juga keluarganya sehat semua, ya. Semoga ayah bunda mengizinkan Mas Faiz ikut green terapi, ya. Lanjut lagi, ini pertanyaan lagi, ya. Pernyataan dari Bunda Felisa. Oh, Bunda Felisa. Bu Guru, mohon maaf, nitip disampaikan. Tadi disampaikan dunia bahwa akan menegakkan disiplin 3M. Jadi saya mendukung dan mohon benar-benar dilaksanakan J untuk semua warga sekolah. Jadi kalau kami orang tua, siswa secara langsung mau tidak menemukan salah satu warga yang tidak mematuhi, kami berhak untuk menegur. J, monggo ditegur ya. Dimohon untuk tidak baper. Enggak. Siapa sih Bu yang mau ditegur, Bu? Terus untuk siswa, apabila ada siswa yang sedang tidak enak badan meski ringan sekali atau ada anggota keluarga di rumahnya sedang sakit, mohon untuk tidak memberangkatkan anak. Betul sekali. Tadi sudah saya sampaikan ya, Bunda. Sudah disampaikan tadi. Makanya kita tadi kedatangan tuh tadi ada prosedur kedatangan, cek suhu. Yang nganter nggak boleh pulang dulu, cek suhu. Kalau suhunya 37,3, maka pulang lagi, ya. Nggak tahu itu kan nggak COVID, nggak apa-apa, pulang. Karena apa? Nanti kondisi badan melemah itu juga kasihan anaknya, ya. Akan mudah juga kena COVID, ya. Anggap aja itu rezeki Allah, lagi belum boleh, belum bisa, ya. Insya Allah itu, ya. Kemudian ini dari Mama. Mama apa anaknya ini? Mama Kalisa kembar ya, yang pintar nyanyi itu. Surat pernyataan yang di-share dari grup kelas harus dikumpulkan hard copy-nya. Iya, ketika masuk dikumpulkan hard copy-nya. Kemarin rembukannya begitu, Mama. Ya, dikumpulkan hard copy-nya sebagai bentuk fisik sih sebenarnya ya. Kalau ada petugas satgas dari kelurahan dan sebagainya mempertanyakan, kami sudah memaksimalkan prosedur sedemikian rupa. Atau mungkin nanti kenapa ditanyakan, saya nggak tahu apakah ini maksudnya keberatan atau setuju gitu ya. Kalau keberatan kenapa, mungkin mohon di WA lagi gitu ya. Nah, monggo, ada lagi yang lain? Ada? On proses, ya. Ada lagi nih. Ini dari siapa ini? Dari SD. Mas Fahmi, SD kelas berapa? Mas Fahmi dengerin ya, berarti ya. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk berangkat, apakah materi green terapi bisa diulang? Ini ayah bundamu sedang tidak bisa mendengarkan kah? Nanti diberikan materinya ya sayang ya. Nanti dikasih ya. Nanti kalau pengen diterangin boleh ketemu Bu Mia. Ya, video call sama Bu Mia boleh ya. Kamu baik-baik aja kan? Sehat? Sehat-sehat selalu ya sayang, Mas. Siapa tadi? Mas Fahmi ya. Makanya jaga kesehatan. Jangan kebanyakan ngegame ya. Enggak Bu Mia sudah enggak, Bu Mia cuma ngingetin aja sih. Mas Fahmi insya Allah enggak ya. Nah,
tidur yang cukup ya. Nanti ayah bundamu pasti mengizinkan. Oh iya, kamu bagus, menjaga protokol kesehatannya hebat ya. Kami guru-guru di sini menyiapkan yang ada di sekolah. Oke. Ini dari Ahmad Zufar. Ini Ananda atau orang tua kah? Ahmad Zufar. Ya, tapi ini potong di atas ya. Saya melihat beberapa murid yang sudah selesai green terapi di sesi sebelumnya belum pulang. Mereka bermain di tempat bermain TK. Dan ada juga yang lebih lepas masker. Mungkin bisa lebih dipikirkan solusinya untuk hal tersebut, Bu. Ya, memang saya sudah komunikasikan dengan tim SAS ya, yang banyak mendampingi di lapangan. Kendala terbesar ada di kelompok usia berapa? Kemarin ada di kelompok usia kecil memang gitu ya. Tapi tadi maka saya katakan kalau ada guru yang green terapi dan ada guru yang sedang tidak green terapi, maka guru-guru tersebut standby di lapangan, dibagi ya. Jadi tidak hanya guru yang bersangkutan mendampingi siswa di lapangan, tapi guru yang lain ada di samping untuk membantu. Ketika ada yang melepas masker, diingatkan disuruh pakai. Ketika ada yang berkerumun, diingatkan disuruh pakai ya. Insya Allah Bapak, terima kasih banyak untuk tadi masukannya. Kami sekarang sudah terbentuk tim Satgas. Maka tim Satgas ini akan berkeliling ke setiap unit untuk melihat kinerja guru kami. Apakah ditegur tidak anak murid yang seperti itu, maka teguran itu akan kita berikan kepada guru yang bersangkutan. Oke? Terima kasih banyak. Terima kasih, bagus sekali ya, insya Allah. Kemudian yang ini pertanyaan dari Aska Naufal, kelas 5A, Ananda ya, Mas Aska sayang. Nah, Mas Aska bertanya, untuk kebutuhan snack makanan sehat bisakah pihak sekolah membantu penyediaannya? Pihak sekolah membantu, tapi kantinnya tidak dibuka. Jadi Ananda bisa pesan. Kalau tidak bisa bawa karena kerepotan terlalu pagi, ya bisa pesan catering tapi bukan makanan kecil ya. Catering ke pengelola kantin. Nanti akan di-share oleh guru masing-masing gitu ya. Menu-menunya apa-apa saja gitu. Nah nanti jadi tidak berkerumun di depan kantin. Kantin tutup soalnya. Hanya akan mengedrop makanan saja. Ya, itu untuk masalah kantin, penyediaan kantin. Kantin tidak dibuka, tapi diberikan sarana untuk pesan. Uang dibuka tentu saja ya. Kemudian nanti disediakan dan di-drop makanannya ke wali kelas masing-masing. Kemudian sebenarnya sih juga cuma 2 jam, jadi tidak terlalu lama. Sebenarnya tidak lapar ya, sampai rumah nanti makan lebih aman dan lebih ngirit, bukan lebih ngirit, lebih sehat, insya Allah ya. Terus kemudian antar jemput juga nanti bisa tadi sekali lagi daftar kepada guru kelas masing-masing. Begitu ya, Mas Aska. Ini dari siapa namanya? Bapak Sandri, wali murid SD kah ya? Apakah boleh jika siswa mulai bergabung green terapi tidak sejak awal Januari mengingat akhir Desember pasca liburan panjang mengantisipasi keluarga siswa ada yang boleh, monggo ya, itu dikembalikan kepada orang tua sekali lagi ya, silakan. Nggak ada terus nilai rapor jadi merah ya. Ada lagi? Green terapi mulai tanggal berapa? Ada yang bertanya, green terapi mulai tanggal berapa? Jadi TK, SMP, SMM sudah mulai tanggal 4 ya besok. Oh, SMM belum. TK dan SMP mulai Senin tanggal 4 Januari besok ya. Kemudian SMM karena pembagian rapotnya mundur gitu ya, sehingga kemudian rakernya juga mundur, maka SMM mulai masuk minggu depan. Jadi tanggal 11 ya, 11 Januari. Untuk SD karena terkait dengan jumlah siswanya yang banyak, maka SD membutuhkan persiapan yang lebih banyak, maka SD masih daring seminggu ke depan akan dimulai tanggal 11 Januari ya, hari Senin. Tapi sekali lagi surat pernyataan sebelum siang ini sudah dikirim ya, supaya Bapak Ibu guru tidak lembur sampai malam di sekolah. Karena harus menjaga kesehatan juga buat besok ya.
Nah, ini dari siapa? Pak Praditya Hersana, apa ya? Assalamualaikum, di GT pertama kemarin karena rumah saya jauh, jadi saya menunggu Ananda di parkiran. Maksudnya boleh enggak gitu ya? Selama parkirannya tidak penuh, boleh-boleh saja. Rumahnya jauhnya di mana, nanti berkonsultasi ya dengan wali kelas, karena nanti kalau semua bilang jauh jadi penuh gitu ya. Nah, nanti ada prioritas. Silakan mungkin nanti dicatat oleh panitia yang hadir di sini, tim satgasnya, untuk disampaikan kepada wali kelas. Ada boleh usulan untuk menunggu di parkiran karena rumahnya jauh. Maka nanti panitia akan menentukan ya berapa orang yang bisa menunggu di parkiran karena terkait tempat, terkait mengganggu tidak dengan lingkungan dan sebagainya, gitu ya. Itu berapa orang dan kriteria-kriteria lainnya. Maka kemudian apa saja yang diperlukan supaya data itu masuk, misalnya bisa mengirimkan SMS ke wali kelas, nama anak, gitu ya. Terus tinggalnya, tempat tinggalnya di mana. Ya itu untuk skala prioritas ya. Jangan bilang yuk kalau Bukit Kencana di Narmas jauh gitu ya. Jangan sampai bilang begitu ya. Gitu ya. Nah, jadi yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh merasa jauh silakan ya. Terutama mungkin murid TK ya atau murid kelas 1 yang baru masuk ya. Nanti yang dia belum familiar dengan sekolahan, yang kalau ditinggal masih nangis gitu ya, tapi tetap ada skala prioritas, tetap harus tadi ya menyampaikan kepada guru kelas dan kemudian rumahnya di mana. Ini Naila 4A, wah subhanallah, ini kok SD-nya ini subhanallah ya, antusias sekali Ananda. Mbak Naila sayang, semoga bisa masuk ya besok ya, minggu depan. Berbentuk seperti apakah materi pembelajaran yang diberikan? Apakah seperti SAS? Ada 4 sayang. Ada SAS, ada berkebun, ada cooking, dan ada craft. Ya, cukup, insyaallah. Ada lagi, ini untuk anak ABK yang ingin ikut GT, ada syarat khusus kah? Oke. Untuk yang ABK, karena shadow-nya harus masuk ya. Shadow-nya boleh masuk, karena ABK di kelas, satu kelas hanya satu kan. Nanti menyusul ya, karena apakah akan kita uji. Semuanya sih tidak hanya ABK sebenarnya ya, bahkan yang tidak ABK pun, kalau tidak bisa menetapi protokol kesehatan dan ABK tidak, meskipun ada shadow tapi tidak bisa shadow-nya kewalahan, maka hanya 1 hari itu saja dan bahkan kita minta untuk langsung dijemput. Ya, monggo kalau mau dicoba. Ya, karena ABK itu bertingkat ya. Ada yang slowly, kalau slowly akan kan gitu ya. Ada yang tantrum, mungkin nanti modelnya monggo kalau mau dicoba gitu ya. Mungkin ternyata dengan kelas yang jumlah siswa sedikit, dia tidak tantrum, dia enjoy, kemudian dia dari menerima perintah lebih mudah gitu ya. Karena saya juga pernah mempelajari itu, ada yang model terapinya semakin sedikit ya, semakin kena ya, semakin mudah mengerti. Monggo, tapi sekali lagi itu berlaku untuk semuanya. Ketika tidak bisa dikendalikan, maka kemudian dimohon untuk dijemput secepatnya. Ya. Ini Mas Faiz, yang sama kan? Ini 4B akan terbantu jika ada fasilitas antar jemput. Ada sayangku ya, tapi sekali lagi tadi kalau biasanya satu mobil bisa 14 orang, maka hanya bisa menjadi berapa ya? 1, 2, 3. Ya mungkin 7 mungkin gitu ya. Dan benar-benar juga sama, nanti ada ada masukan dari supirnya, nanti akan kita tanyakan bagaimana nih, ada nggak yang di jalan malah dempet-dempet sama temennya gitu ya.
Oke, besoknya yang dempet-dempet tidak diizinkan untuk ikut green terapi. Sayang kan ya. Nah, inilah new normal, Mas, ya. New normal, tidak seperti biasanya. Pengennya kita tidak cuma anak-anak semua, kita juga pengennya juga bisa berdekatan gitu ya, secara fisik gitu ya. Tapi sekali lagi, ini benar-benar dalam kondisi yang sangat darurat, masih bisa masuk aja, masih alhamdulillah daripada nggak bisa ya. Nah, ini ada lagi dari wali murid. Sepertinya tadi Bu Mia belum mengumumkan kalau anak-anak diminta mengisi form tracing kesehatan dan form perjalanan. Tadi udah disampaikan, nanti ada dan ditunggu ya, ditunggu dikumpulkan sebelum siang. Karena insya Allah sudah di-share ya, sudah di-share serentak ya ke ayah bunda semua untuk diisi. Jadi kalau belum diisi, belum ngumpul, nanti belum terdaftar tuh nama anaknya di apa namanya, di jam berapa masuknya, di kelas berapa dan seterusnya. Belum muncul kalau belum mengumpulkan ya. Maka cepet kok itu pakai HP ya, cepet tinggal diisi terus masuk deh ya. Bu, untuk yang antar jemput isi berapa anak? Tadi 7 Ibu ya. Kemungkinan ya Bu 7 ya. Kalau biasanya 14 7. Jadi paling tidak ideal, tidak bisa berjarak sampai 1,5 meter, tapi berjarak 1 bangku. Ya 1 meter ya, karena memang gimana ya antar jemput itu nanti ya itu adanya kayak gitu sepertinya. Saya belum tahu apakah akan dipersedikit karena berarti kalau 1,5 lah, kalau 1,5 mungkin cuma 5 orang ya, 5 orang, tapi memang resikonya 5 orang insya Allah ya, kalau 1,5 bisa 5 orang. Resikonya biaya lebih tinggi karena biasanya satu mobil dirotong orang 14, ini dirotong 5 orang. Ya gitu, tapi emang gimana, tidak ada pilihan lain gitu ya, tidak ada pilihan lain, ini adalah bagian dari usaha semaksimal yang kita bisa. Ada pertanyaan lagi. Bismillah. Assalamualaikum Bu Mia, mohon maaf saya tutup. Saya beberapa kali datang ke sekolah melihat anak-anak sudah benar-benar dipanahan tidak menggunakan masker, mohon ditertibkan. Oh ya, terima kasih Ibu. Kemarin sempat saya tanyakan ke pengelolanya. Mereka berkala dirapid dan memberikan surat rapidnya. Nah, tapi tetap nanti kalau sudah berjalan akan kita minta mereka untuk tetap memakai ya, karena guru juga dirapid tapi tetap pakai. Tertutup soalnya wajah saya dengan kotakan gitu, kurang enak gitu ya. Ada lagi yang lain? Udah nggak ada? Dari panitia banyak loh Ibu di belakang saya yang membantu saya yang bunda. Lancarnya acara ini. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Ditutup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah cukup jelas keterangannya. Kalau ada yang kurang jelas, insya Allah tadi Humas. Ada humas, ada ketuanya, ada ke saya bisa. Kalau saya sedang banyak rumah sakit, mungkin akan banyak WA-nya akan banyak slow respon. Ya, jadi bisa ke humas, bisa ke ketuanya, atau bisa ke kepala sekolah, ya. Bisa ke situ. Nanti bisa WA, bisa Japri ya, insya Allah ya. Tadi panitia sudah saya share siapa-siapa, cuma sayangnya saya lupa untuk memberikan nomor telepon. Nanti insya Allah di-share ke unit masing-masing. Nomor teleponnya petugas COVID Sekolah Alam Harido. Mohon maaf juga kalau belum sempat memasukkan unsur wali murid ke dalam tim gugus COVID Sekolah Alam Harido ya, karena memang kita rapat juga sangat maraton di sela-sela liburan gitu ya, sehingga kami khawatir ayah bunda terganggu ya. Insya Allah masa yang akan datang kita akan mengikutkan dari unsur wali murid gitu ya.
Gitu. Terima kasih banyak. Sudah ya. Saya mengundurkan diri. Saya kembalikan kepada MC, moderator. Jazakumullah khairan katsira. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang diganti, ya. Itu nggak boleh pergi kalau belum ganti nih katanya. Ya udah, saya senyum-senyum aja di sini, kan heran ada di sini terus ya. Ini namanya new normal, Bapak Ibu ya. Jangan bosen ketemu saya dan melihat saya. Ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Esti. Celing. Ya. Alhamdulillah sudah jelas sekali ya Ayah Bunda pemaparan tadi tentang green therapy 2 dari Ibu Mia Inayati. Nah, ini kita butuh kerjasama dari Ayah Bunda semuanya juga untuk bagaimana memberikan sosialisasi juga ke anak-anaknya untuk tetap dengan protokol 3M. Nah, seperti itu Ayah Bunda, dan materinya akan di-share video. Maaf tadi ada ketidaknyamanan karena untuk yang SD tadi videonya agak terlambat. Nanti akan di-share kembali. Mau langsung sekarang? Ini mau di-share. Nanti Ayah Bunda setelah kita tutup, nanti Ayah Bunda bisa melihat videonya. Ya, nanti kalau mau live juga tidak apa-apa ya. Kami dari panitia, saya selaku MC Bu Hesti Rismarati, mohon maaf apabila dalam penayangan tadi ada ketidaknyamanan dan ada yang kurang berkenan dari Ayah Bunda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Share screen ya, aku.